Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, langkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ilmunya dapat kita terima dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sekarang Ibu akan mengabsen. Ada siapa teman yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua aja? Hadir semua, Oke. Bu. Karena kita masih di era pandemi, yang mengharuskan kita masih belajar di rumah lewat Zoom atau lewat daring. Jadi Ibu mau tanya, bagaimana belajar daring? Seru atau membosankan? Ya, seru, Bu. Seru dan membosankan. Oke, hari ini kita belajar tentang rekonsiliasi bank. Sebelumnya itu Ibu akan tampilkan PPT. Sudah tampil PPT yang Ibu tampil? Sudah, Bu, tampil, Bu. Sudah tampil, Ibu. Ya, adapun materi pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu definisi rekonsiliasi bank, yang kedua hal-hal yang menyebabkan perbedaan saldo perusahaan dan bank, yang ketiga langkah-langkah rekonsiliasi bank, dan yang keempat metode rekonsiliasi bank, dan yang kelima contoh penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Sebelum Ibu masuk ke materi, ada yang mungkin sudah tahu apa itu rekonsiliasi bank? Saya, Bu. Ya, silahkan Anda, Usman. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dan catatan nasabah. Ya, baik. Itu tadi yang menurut teman kalian. Nah, adapun definisi rekonsiliasi bank, yaitu rekonsiliasi bank merupakan sebuah proses penyesuaian informasi pencatatan kas antara perusahaan dengan bank, di mana nantinya bank secara berkala akan mengirimkan informasi berupa laporan rekening koran kepada pihak perusahaan. Nah, adapun kegunaan dari rekonsiliasi bank itu untuk mengecek ketelitian pencatatan rekening kas bank dan kas perusahaan, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, berikut beberapa alasan mengapa rekonsiliasi bank diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan perusahaan bisa diketahui. Yang kedua, penyebab-penyebab selisih saldo kas pada catatan bank dan perusahaan dapat diketahui. Nah, poin berikutnya, hal-hal yang menyebabkan perbedaan saldo perusahaan dan bank. Ada 4. Yang pertama, transaksi yang sudah dicatat perusahaan sebagai penerimaan uang, tetapi transaksi tersebut belum dicatat oleh bank. Yang kedua, transaksi yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga, transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi bank belum mencatatnya. Nah, yang keempat, transaksi yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah,
Tadi transaksi yang sudah dicatat perusahaan sebagai penerimaan uang, tetapi transaksi tersebut belum dicatat oleh bank itu, contohnya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu penyetoran dana ke bank pada akhir bulan, tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya. Dan ada juga penyetoran dana ke bank pada akhir bulan, tetapi dicatat sebagai setoran pada bulan berikutnya karena laporan bank sudah terlanjur dibuat sehingga dikategorikan setoran dalam perjalanan. Nah, yang ketiga, uang tunai yang tidak disetor oleh bank. Nah, yang keempat, cek kosong atau non-sufficient check, yaitu cek dari langganan yang ditolak oleh bank karena kosong, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, yang kedua, transaksi yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan, contohnya itu jasa giro. Bunga yang diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan, tetapi belum dicatat dalam bukti perusahaan atau jasa giro. Nah, yang kedua, penagihan WSR oleh bank sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Nah, yang ketiga, transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi bank belum mencatatnya, contohnya itu cek-cek yang beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh yang menerima belum menguangkan ke bank sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Nah, yang kedua, cek yang sudah ditulis dan sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran uang, tetapi ceknya belum diserahkan kepada yang dibayar. Maka cek tersebut belum merupakan pengeluaran, karena itu jurnal pengeluaran kas harus dikoreksi pada akhir periode. Nah, yang terakhir, yang keempat, transaksi yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya, bunga yang diperhitungkan atas overdraft, saldo kredit kas, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, yang kedua, biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, poin selanjutnya yaitu langkah-langkah rekonsiliasi bank ada 5. Yang pertama, membandingkan saldo kas pada pembukuan perusahaan dan rekening koran dari bank. Yang kedua, lakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bank terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam perjalanan. Dan yang keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi bank dan hitung selisihnya. Dan yang kelima, melakukan penelusuran dan pencatatan ulang. Nggak kedengaran gitu penjual sayur. Bu, tidak kedengaran, Bu. Oke, lanjut. Poin keempat yaitu metode rekonsiliasi bank. Metode rekonsiliasi bank di sini ada 2. Yang pertama, rekonsiliasi saldo akhir dapat dibuat dalam 2 bentuk. Yaitu yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Dan yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Nah, metode rekonsiliasi yang kedua yaitu rekonsiliasi saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir yang bisa dibuat dalam 2 bentuk. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas 4 kolom. Yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan yang ini saja, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Nah,
Nah, ini yang kelima, contoh penyusunan laporan rekonsiliasi saldo akhir. PT Risa menerima rekening koran dari Bank X per 31 Desember 2016 dengan jumlah saldo sebesar 661.600, sedangkan saldo kas pada perusahaan sebesar 614.000. Berikut data yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank. Jadi, Ibu langsung ya kasih contoh pencatatannya, yaitu saldo per laporan bank 661.600 dan saldo kas 614.000. Jadi kita masuk analisis pertama. Bank telah melaporkan jasa giro sebesar 8.900. Nah, jasa giro ini merupakan menambah saldo kas perusahaan. Jadi kita catat di penambahan jasa giro sebesar 8.900. Analisis kedua, ada beberapa cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank sebagai berikut. Nah, cek yang pertama nomor 602 60.000, cek nomor 611 80.000 dan cek nomor 614 121.200. Nah, cek ini telah dikeluarkan perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Jadi kita catat di pengurangan saldo kas pada bank. Jadi ini mengurangi saldo kas pada bank sebesar 60.000, 80.000, 121.200. Nah, analisis yang ketiga, setoran dalam perjalanan sebesar 220. Setoran dalam perjalanan ini termasuk menambah saldo kas pada bank. Jadi kita catat pada penambah saldo kas laporan bank setoran dalam perjalanan sebesar 220.000. Nah, yang analisis keempat, biaya yang dikenakan bank sebesar 1.600 belum dicatat oleh perusahaan. Biaya yang dikenakan bank ini biaya jasa bank. Jadi biaya jasa bank ini merupakan pengurang dari saldo kas pada perusahaan. Jadi kita catat pada pengurangan. Ini biaya bank sebesar 1.600. Nah, yang terakhir, analisis terakhir, penerimaan sebesar 100.200 dicatat oleh perusahaan sebesar 102.100. Nah, ini terjadi selisih kas. Kesalahan pencatatan, selisih kas lebih. Yang harusnya kita terima itu 100.200, tetapi perusahaan mencatat 102.100. Jadi kita harus kurangi sebesar selisih antara ini, yaitu sebesar Rp900. Jadi kita catat di pengurangan saldo kas perusahaan sebagai koreksi penerimaan sebesar Rp900. Nah, kita hitung 661.600, terus kita tambah setoran dalam perjalanan 220, maka totalnya 881.600. Kita kurangi 60.000, 80.000, 121.200, totalnya 261.200. 881.600 kita kurang 291.200, maka didapat hasil 624.400. Maka hasilnya ini harus sama dengan saldo kas pada perusahaan. Jadi kita hitung saldo kas pada perusahaan itu 614.000, kita tambah jasa giro 8.900, maka totalnya 622.900. Kita kurang biaya bank 1.600, koreksi penerimaan 900, totalnya 2.500. Nah, 622.900 ini kita kurang 2.500, maka hasilnya 624.400. Sama kan? 624.400 saldo bank dan 624.400 saldo perusahaan. Nah, adapun jurnalnya yang harus dicatat oleh PT Risa yaitu kas pada pendapatan jasa giro sebesar 8.900. Yang ini jasa giro 8.900. Yang kedua, beban administrasi bank
karena tadi ada biaya bank, jadi kita catat bebannya bertambah 1.600 dan kasnya berkurang 1.600. Nah, jurnal yang terakhir piutang pada kas, karena tadi terdapat kesalahan pencatatan. Piutangnya itu dicatat lebih, jadi kita harus kurangi sesuai uang yang kita terima. Jadi piutang pada kas sebesar Rp900. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Wilda, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Kapan waktu yang tepat melakukan rekonsiliasi bank? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi bank? Jadi Ya. waktu yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi bank itu ada baiknya seorang akuntan itu melakukan rekonsiliasi bank sekali dalam sebulan. Hal ini tentu akan memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan saat penyusunan laporan keuangan atau laporan lainnya yang berkaitan. Bagaimana, Ananda Wilda? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sudah paham. Oke. Nah, ini ada soal rekonsiliasi. Soal rekonsiliasinya ini, Ibu minta dikerjakan secara berkelompok. Nah, pembagian kelompoknya ini, Ibu bagi terdiri dari 5 orang, dan pembagiannya sesuai dengan nomor urut absen. Jadi, silahkan Ananda melihat siapa anggota kelompoknya sesuai urut absen. Nah, tugasnya ini dikerjakan bersama-sama secara berkelompok, jadi Ibu harap semua anggota kelompoknya itu aktif dalam mengerjakan tugasnya ini. Karena sebelum kita masuk materi pekan depan, Ibu minta secara random, Ibu tunjuk untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya ini. Paham? Paham, Bu. Ya. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara dikumpul secara individual atau dikumpul sendiri-sendiri, bukan perwakilan, tetapi semua anggota kelompoknya itu wajib mengirim tugasnya di Google Classroom paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Karena waktu kita telah menunjukkan pukul 11.52, artinya waktu mengajar Ibu telah habis. Jadi Ibu simpulkan pertemuan kita hari ini, kita telah membahas tadi apa itu pengertian rekonsiliasi bank, apa penyebab perbedaan saldo kas dan bank, bagaimana langkah-langkah rekonsiliasi bank, dan bagaimana penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Dan Alhamdulillah, Ananda sekalian sudah paham ya. Tetapi Ananda juga harus tetap mempelajari di rumah agar lebih paham lagi, lebih mengerti lagi bagaimana penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Jadi ingat ya tugasnya tadi dikumpul di Google Classroom paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Nah, adapun materi kita pekan depan itu tentang alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia. Jadi Ibu harap Ananda sekalian itu sudah cari-cari nih tentang materi berikutnya, sehingga sudah ada nih bayangan ketika Ibu menjelaskan, kalian sudah paham, oh yang kayak gini. Ya, paham? Ya, Bu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari tadi, ilmunya dapat kita terima, ilmunya bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.